Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah dari kelas 5C pagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitar kampung halaman saya. Saya tinggal di Kampung Suntu, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima. Kondisi sosial masyarakatnya memiliki sikap solidaritas yang tinggi, saling hidup rukun dan bergotong royong. Solidaritas yang tinggi ini membuat kami sering melaksanakan segala sesuatu dengan bergotong royong. Misalnya, gotong royong dalam hal membersihkan kuburan perkampungan, gotong royong menimbul tanah kosong sekitar ketika banjir, gotong royong membuat pesta pernikahan, dan masih banyak lagi. Solidaritas yang tinggi juga ditandai dengan rasa kekeluargaan kami yang sangat tinggi. Hampir dalam setiap hari Minggu atau malam Minggu misalnya, kami sering mengadakan pesta satu kampung dan semua warga terlibat di dalamnya. Pun ketika kampung kami menghadiri acara pernikahan yang jauh dari kampung kami, misalnya di Kabupaten Bima, kami pasti akan beramai-ramai pergi menggunakan bus sewaan yang memuat warga satu kampung. Begitulah saking tingginya solidaritas yang ada di kampung kami. Oleh karena itu, warga kampung kami juga jarang sekali ada yang berselisih paham. Walaupun ada yang berselisih paham, pasti akan diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Menurut saya, kampung kami itu sudah seperti keluarga. Padahal di dalamnya tak sedikit warga kampung kami yang kawin dengan orang luar, daerah luar, dan bertempat tinggal di kampung kami. Tapi mereka dengan cepat bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan rasa kekeluargaan di kampung kami itu. Karena rasa kekeluargaan di kampung kami yang tinggi, bahkan sampai di daerah luar pun, di kampung sebelah pun mengenal gitu, sangat mengenal bahwa kampung kami ini kampung yang sangat bersolidaritas yang tinggi, mempunyai solidaritas yang tinggi. Dalam segi pekerjaan, penduduk kami kebanyakan merupakan penduduk yang berekonomi sedang menengah, karena di dalamnya itu terdapat masyarakat-masyarakat yang masih berwirausaha atau berwira swasta. Hanya sebagian kecil masyarakat yang PNS atau berjabatan tinggi. Dalam segi kepercayaan, kampung kami juga memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada norma agama, yaitu kepada aturan-aturan Islam. Kemudian terdapat juga di dalamnya ada norma adat istiadat yang berlaku di Bima khususnya, yaitu Majal Abodahu, itu masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat kampung kami. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra, yaitu solidaritas sosial menurut Emil Durkheim. Solidaritas sosial adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Nah, kalau orang saling percaya, maka mereka akan menjadi satu atau menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Durkheim membagi konsep solidaritas ke dalam dua tipe, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masing-masing solidaritas dapat dibedakan melalui dua indikator, yaitu faktor pengikat solidaritas dan sanksi yang diterapkan oleh tiap kelompok solidaritas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Dalam solidaritas mekanik, masyarakat diikat oleh sebuah konsep bernama kesadaran kolektif atau seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat. Kejahatan dalam solidaritas mekanik didefinisikan sebagai tindakan yang mencederai kesadaran kolektif tersebut, atau dengan kata lain, mencederai seluruh masyarakat. Sanksi bagi pelaku tindakan kriminal dalam solidaritas mekanik bersifat represif, artinya sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas, merugikan, atau membuat pelaku menderita, seperti misalnya hukuman mati.
Berbeda dengan solidaritas mekanik yang diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif, solidaritas organik justru diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Dalam solidaritas organik, setiap orang memiliki tugas yang spesifik dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak kriminal dalam solidaritas organik bersifat restitutif. Artinya, sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindak kriminal tersebut seperti semula, contohnya dengan membayar ganti rugi. Kemudian yang terakhir, dalam hal ini kondisi sosial masyarakat di kampung saya masukkan ke dalam kondisi solidaritas menurut Emil Durkheim. Kondisi masyarakatnya merupakan gabungan dari solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dalam hal ini, kondisi masyarakat kami bersifat campuran. Masyarakat diikat oleh sebuah konsep bernama kesadaran kolektif atau seluruh kepercayaan dan perasaan bersama yang dianggap umum dalam sebuah masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga dalam situasi tertentu diikat oleh perbedaan dalam bentuk pembagian kerja. Kemudian dalam hal sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan lebih dominan kepada solidaritas organik, yaitu sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terganggu akibat tindakan kriminal tersebut seperti semula, contohnya dengan membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Sekian video penjelasan dari saya terkait dengan sosiologi sastra, teori-teori sosiologi sastra yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang ada di kampung saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.